Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pada hari ini? Masuk di bulan terakhir di tahun 2025. Mari kita bersatu hati, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, karena Dia segalanya dalam kehidupan kita. Bagi Allah yang mulia.
selalu ada di setiap usaha hidup kita. Dia hadir untuk boleh menguatkan kita, meneguhkan kita. Nyanyikan bersama pujian ini di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan.
Tidak ada yang bisa saat Dia hadir di tengah-tengah kita. Bersama di dalam hadirat Tuhan Bapa Ibu sendiri Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Tuhan kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Penyertaannya sempurna, kasih setianya tidak pernah lalu, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pagi hari ini mengawali bulan ini dan sekaligus menjadi tema untuk Natal tahun ini dan juga menjadi tema besar sepanjang tahun 2026. Ada di depan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aksum. Ya, apa itu aksum? Bukan seperti orang bersih ya. Nah, bukan seperti itu ya. Ini bahasa Latin. Bapak Ibu, semua yang pernah mengecap pendidikan minimal kelas 1 sampai kelas 6 SD atau sekolah dasar, biasanya kalau dalam ruang kelas pertama kali sebelum kelas dimulai, biasanya apa yang dilakukan? Absensi. Kalau saya berkata sebagai guru, saya berkata, Ibu Sati, jawabannya apa? Hadir. Coba bagus. Siapa lagi ya? Jenny hadir. Tante Selamat ada. Pak Luci siap. Ya, biasanya sebutan saya hadir atau hadir itu adalah istilah dalam bahasa Latinnya adsum. Ya, pertama kali digunakan di abad 15 dan istilah ini menjadi populer di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kemudian ada presensi, absen, nama-nama diucapkan dan mereka harus berkata aksum, artinya saya hadir. Bapak Ibu, ada yang berkata dia hadir, tapi sesungguhnya hanya tubuhnya yang hadir, pikirannya tidak hadir.
Orangnya ada di sini, tapi pikirannya di mana? Di dapur. Pikirannya di kulkas. Isi kulkasku apa aja sisanya ya? Nanti siangnya mau makan apa ya? Badannya ada di sini, pikirannya tidak di sini. Berarti dia tidak sedang atsum, ya, tidak hadir, benar-benar hadir. Bapak Ibu, kita baca dulu dua ayat firman Tuhan ya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan Matius 28 ayat 20. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama hitungan ketiga. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, terjemahan baru. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian kita buka di Matius, Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B ya. Dari kata dan. Hitungan ketiga. Kita baca sama-sama. Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Hitungan ketiga. 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, berbicara tentang atsum secara letterlek atau secara literal, artinya saya berada di dekat atau saya hadir. Ya, itu pengertian dari atsum. Saya hadir. Makanya ketika di sekolah dipanggil, yang bersangkutan pribadi yang namanya disebut, dia yang harus berseru, kan nggak bisa diwakili. Ya, misalnya saya tanya, Pak Is, kemudian Mas Agus yang jawab hadir. Ini salah ya, tidak pas, tidak tepat sasaran. Jadi atsum itu menunjukkan tentang kehadiran secara fisik ya. Oke, Bapak Ibu, dalam konteks Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, maka istilah ini ya mengandung makna yang sangat dalam. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu adalah bukti kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi dikatakan apa? Firman telah menjadi manusia. Allah diam di tengah-tengah kita. Pagi hari ini saya tidak menjelaskan tentang atsum secara panjang lebar, tapi istilah ini diambil untuk menjelaskan tentang bagaimana kehadiran Allah itu nyata di tengah-tengah umatnya, sehingga kita orang percaya, kita bisa meyakini bahwa kita memiliki Allah yang hidup dan yang selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, ada 3 makna dari kehadiran Allah atau yang kita sebut dengan atsum. Allah hadir di dalam dan melalui kelahiran putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus adalah bukti Allah hadir di tengah umatnya. Kehadiran Allah secara fisik di tengah-tengah umatnya, yang kita kenal dengan istilah inkarnasi. Jadi inkarnasi artinya Allah mengambil tempat dalam daging. Allah yang roh adanya menjadi manusia, menjadi daging. Kalau dalam konteks perjanjian lama ada istilah teofani. Teofani itu adalah penampakan Allah dalam wujud manusia. Ketika Abraham berjumpa dengan 3 orang datang menjumpainya di bawah pohon terbanting, ya, di bawah pohon, lalu kemudian berbicara, menyampaikan janji bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Itu teofani. Teofani juga bisa dalam bentuk yang lain, seperti Musa berbicara dengan Allah lewat belukar yang bernyala-nyala, itu teofani. Tetapi
Allah benar-benar hadir di dalam dunia secara fisik itu di dalam inkarnasi Yesus. Pribadi kedua firman itu menjadi manusia, sama seperti kita, merasakan kelemahan kita. Dia masuk dalam daging, dia membatasi dirinya sehingga dia mengalami apa yang kita rasakan. Kita bisa lapar, Yesus pun lapar. Kita sedih, menangis, Yesus pun sedih dan menangis. Kita merasa sakit, Tuhan Yesus pun merasa sakit. Padahal Paulus berkata, dia adalah pribadi Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, lalu mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, membatasi dirinya, menjadi sama seperti kita manusia. Ini adalah bagaimana bukti Allah hadir secara fisik di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu, selama ini kita berpikir bahwa Allah itu roh, Allah gak pernah hadir dalam dunia. Salah. Allah pernah datang ke dalam dunia di dalam inkarnasi Yesus. Pribadinya, pribadi yang berkuasa itu menjadi sama dengan kita. Dia di tengah-tengah kita. Dan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan, dia sungguh-sungguh telah membuktikan bahwa dia adalah pribadi Allah. Dia tidak menolak penyembahan. Ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus menerima penyembahan. Ketika dia berjalan di atas air, kalau bukan pribadi Allah, tidak ada seorang pun yang dapat berjalan di atas air. Tapi dia berkuasa atas suku malam. Dia berjalan di atas air. Dia berkata kepada badai, "Tenang, diam," dan diam. Danau yang bergelombang diam seketika. Dan murid-murid berkata, "Orang apakah dia ini? Siapakah orang ini? Sampai danau badai taat kepadanya." Bapak Ibu, seringkali pikiran kita, logika kita mempertanyakan tentang kealahan Yesus. Karena apa? Pemikiran kita hanya sekedar bukti ilmiah. Padahal Yesus Kristus melampaui segala hal-hal yang bersifat rasional. Dia melampaui akal pikiran manusia. Siapa yang dapat memberikan kehidupan kepada kamu orang yang mati? Bukankah hanya Allah? Yesus tidak pernah berdoa dan berkata, "Bapa, berikanlah aku kuasa untuk menghidupkan orang ini." Tidak. Yesus hanya berkata, "Hai gadis, Talita, anak perempuan, bangunlah," dan bangun. Kepada pemuda lain yang meninggal, dia sentuh dan berkata, "Anak muda, bangunlah," dan bangun. Siapakah dia yang memberi hidup kepada orang mati? Dia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Kenapa kita hanya melihat dia sebagai manusia biasa? Padahal dia adalah inkarnasi Allah. Pribadi yang lahir bukan karena Yusuf dan Maria, tapi dikandung karena Roh Allah. Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah bukti Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kehadiran Allah secara fisik ini itu memiliki dua sifat penting, secara aktif dan kontinu. Karena kata aksum itu adalah kehadiran yang bersifat aktif, dari kata dasar ADC. Artinya begini, ada orang yang hadir tapi dia hanya menonton. Berarti dia bukan aktif tapi pasif. Menjadi pendengar penonton, dia hadir tapi sesungguhnya dia tidak aktif. Beda. Kata aktif ya, kata aksum, kehadiran yang aktif artinya ketika Allah ada di tengah-tengah kita, ketika Allah menjadi manusia, dia pribadi yang aktif. Dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Untuk apa? Menolong setiap mereka yang berbeban berat. Yang sakit dia sembuhkan, buta dijadikan, mati dihidupkan. Dia memberi pertolongan selama dia berada di tengah-tengah dunia. Dan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun secara aktif, Tuhan Yesus Kristus berkeliling memberi pelayanan terbaik bagi umat manusia. Bapak Ibu, dan puncak dari pekerjaan Allah
di dalam dan melalui kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, dia mati di atas kayu salib. Dia hadir, dan bukan hanya ketika ada di dalam dunia, tapi dia berkata, ketika aku pergi kepada Bapa, aku tidak membiarkanmu seorang diri. Artinya, dia menjamin bahwa walaupun dia nanti naik ke surga, tapi penyertaannya, kehadiran di tengah-tengah umatnya, itu continue sampai akhir zaman. Tidak pernah pudar, tidak pernah berakhir. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara tentang aksud, kehadiran Allah, bukan kehadiran di dalam dan melalui, oh ya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus itu roh tidak dilihat oleh mata, tetapi Alkitab mencatat pribadi Allah pernah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, yang tahun ini, bulan ini, sebentar lagi kita akan rayakan. Dia benar-benar hadir secara fisik di tengah-tengah umatnya. Sebab itu kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka pribadi itulah yang menjamin bahwa kehadirannya itu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan dia berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku aksud, aku hadir, aku bersama-sama dengan mereka. Kenapa namanya disebut Immanuel? Artinya Allah itu menyertai kita. Kristus, dia datang ke dalam dunia, dia kembali setelah melakukan segala tugas penebusan, dia kembali ke surga. Tetapi penyertaannya, kehadirannya sampai hari ini tidak berubah. Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sampai hari ini? Amin. Amin. Yang kedua, kehadiran Allah itu memiliki tujuan. Terkandung dalam istilah aksum. Aksum, istilah hadir, keberadaan being ini adalah kehadiran yang bukan tanpa tujuan. Bapak Ibu kalau hadir di satu tempat, pasti hadir punya tujuan. Bapak Ibu hadir di gereja ini tujuannya apa? Oh, saya nggak ngerti kenapa saya kesini. Pernah nggak Bapak Ibu datang, pergi ke sekolah, lalu ditanya guru, ngapain kamu kesini? Saya juga bingung Bu, kenapa saya ada di sini? Gak mungkin. Kehadiran itu pasti memiliki tujuan. Kalau Allah hadir di tengah-tengah umatnya, bukan tanpa tujuan. Kenapa dia harus menjadi manusia? Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia mampu menyelamatkan manusia tanpa kehadiran di tengah-tengah umatnya secara fisik? Betul. Dia maha kuasa. Dia sanggup menyelamatkan orang berdosa tanpa harus menjadi manusia. Tapi itu pikiran kita. Beda dengan pikiran Allah. Dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa akan ada seorang putra, ada seorang anak yang akan dilahirkan dari seorang perawan, dan dia akan menjadi penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan itu yang dinantikan oleh para nabi. Tapi mereka tidak dapat menyaksikan Sang Mesias itu. Masih ingat siapa pribadi senior yang sudah lama yang menantikan Mesias? 2 orang di usia tua dan sebelum matinya bisa menyaksikan Mesias. Siapa yang pertama? Simeon. Yang kedua? Hana. Mereka bisa melihat Mesias. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya, firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Bahkan mereka menyalibkan anak manusia. Ahli-ahli Taurat, orang-orang pemuka agama yang belajar kitab suci, tapi mereka tidak dapat mengenal Mesias. Hal itu digenapi supaya apa yang firman Tuhan sampaikan, mereka punya mata tapi tidak melihat, punya pikiran tapi tidak mengerti. Sebab itu mereka menolak
Mesias dan menyalibkannya. Dengan kematiannya di atas kayu salib itulah, maka kita didamaikan dengan Allah. Ketika Allah memanggil namanya, nama kita, Allah menyebut, memanggil nama kita, kita semua juga akan berkata, Atsu, aku hadir Tuhan. Aku siap memenuhi panggilan untuk melayani, untuk memuliakan hidupmu, memuliakan Tuhan sepanjang hidupmu. Bapak Ibu, kehadiran Allah itu memiliki tujuan. Jadi kalau Allah hadir di tengah-tengah kita, Dia menyertai kita, tujuannya jelas Bapak Ibu. Ya, Dia datang untuk menolong kita. Dia datang untuk memberikan penyertaannya, itu memberikan kekuatan, memberikan kedamaian, memberikan pertolongan. Ketika kita dalam kelemahan, Dia memberi kita semangat, kekuatan. Ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhan memberi hikmat, memberi jalan keluar. Ketika kita butuh pertolongan Tuhan, dengan berbagai cara Tuhan menolong kita. Karena kehadirannya bukan sebagai penonton. Bukan Allah hadir lalu hanya menonton kita. Tidak. Dia ada dekat dengan kita. Bahkan saat ini, di dalam dan melalui Roh-Nya yang diam di dalam kita, kita harus yakin. Karena pribadi Roh Kudus juga adalah pribadi Allah, ada di dalam hidup kita dan mendampingi kita, menyertai kita sampai kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Tujuannya menolong kita, menyertai kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, bahwa Tuhan itu hadir dengan tujuan yang khusus. Yang ketiga, kehadiran Allah adalah pemenuhan janjinya. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang janji Tuhan, sudah dinubuatkan oleh para nabi, tadi saya sudah sampaikan bahwa janji Immanuel itu bukan hanya dinubuatkan oleh para nabi, bahwa namanya akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai umatnya. Tetapi kehadirannya di tengah-tengah dunia itu adalah pemenuhan janji Allah. Kalau Allah masih menyertai kita sampai hari ini, itu pun adalah pemenuhan janji Allah dalam hidup kita. Kalau Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian, maka sampai hari ini kalau Dia menyertai kita, itu artinya Dia tidak pernah ingkar janji. Ya, Dia setia menggenapi janji firman-Nya. Apa implikasinya bagi kita? Ada 3 implikasi yang akan kita lihat. Yang pertama, kita tetap percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Matius 1 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Matius 1 ayat 23, sekali lagi. Matius 1 ayat 23. Ini menjadi peneguhan bagi kita. Hitungan ketiga, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus Kristus yang disebut Immanuel itu sampai hari ini menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Kita harus yakin sungguh-sungguh. Kalau kita nggak yakin, maka bagaimana mungkin kita bisa merasakan penyertaan Tuhan? Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, tidak perlu takut dan khawatir. Saya ajak kita baca Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Ayo baca sama-sama. Hitungan ketiga. Matius 6 ayat 25. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih sehat, Bapak Ibu masih kuat, Bapak Ibu masih bisa makan yang enak, Bapak Ibu masih bisa bepergian, Bapak Ibu masih bisa jalan pagi, Bapak Ibu masih bisa bernyanyi, melompat,
Itu bukti bahwa Tuhan masih menyertai Bapak Ibu, memberkati tubuh Bapak Ibu dengan kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidup kita. Mengapa nggak perlu khawatir? Karena sudah ada janji Tuhan tadi. Aksum bahwa Allah itu hadir dekat dengan kita. Aku berada di dekat, aku di sini. Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan yang sulit, ketika kita dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, ingat satu kata. Aksum. Aku di sini, kata Tuhan. Aku di sini karena namaku Immanuel. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Aku menyertai bukan dari jauh, bukan aku berjalan terlalu cepat, tapi aku ada di sampingmu. Supaya apa? Supaya ketika kamu tersandung, aku memegang kamu dengan tangan kananku, supaya kamu tidak sampai jatuh tergeletak. Ketika kita ada dalam keadaan yang putus asa, Dia sudah siap ada di sini, di dekat kita, untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidup ini. Bapak Ibu, siapa yang tahu akan hidup ini? Semuanya bisa berubah sekejap. Hitungan jam, hitungan hari, semuanya bisa berubah. Kadang-kadang saya dengan Mama Matthew ini kita ngobrol-ngobrol, sepertinya kok berlalu begitu cepat. Rasanya beberapa waktu yang lalu masih ngobrol sama almarhum, sama engkau, yang sama emak. Sekarang semua hilang, sirna. Yang satu bahagia. Loh, bahagia karena berjumpa dengan Kristus. Jangan salah dulu. Berjumpa dengan Kristus, engkau sudah bahagia, Bapak Ibu. Ya, tidak merasakan lagi penderitaan. Dan yang emak juga bahagia. Sudah berjumpa dengan penopang hidupnya, berjalan bersama di hari tua. Kita harus dukung dan mendoakan. Ya, Bapak Ibu, semuanya berlalu begitu cepat, Bapak Ibu ya. Ya, semuanya begitu cepat. Kadang-kadang kita bertanya, kok bisa? Mengapa Tuhan semua ini terjadi begitu cepat? Kita belum berharap, kita nggak inginkan hal itu terjadi, tapi itu terjadi begitu cepat. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, itu meninggalkan kita. Bapak Ibu, ini artinya bahwa hidup kita ini itu rempih. Saya kutip istilahnya Bu Gembala, rempih. Itu juga istilah kong itu. Ya, kita ini rapuh. Kita ini seperti bunga rumput yang pagi hari ada dan sore sudah nggak ada lagi. Bapak Ibu, hidup kita ini sementara. Hidup kita ini tanpa Tuhan binasa. Sekejap saja. Tanpa Tuhan lenyap semuanya. Karena itu hidup ini kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Keluargaku, semua anak-anakku dimanapun dia berada, Tuhan tak serahkan sama Tuhan. Dan biar Engkau hadir. Saya tidak bisa melihat mereka jauh di sana, di luar pulau, luar negeri. Saya gak bisa lihat, gak bisa hadir di dekatnya untuk memperhatikan, menasihati, mengajarkan, menjaganya. Tapi kita punya Tuhan yang omnipresence, Tuhan yang maha hadir. Kita memang ada di sini, tapi Tuhan kita menyertai anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu. Menyertai mereka. Sebab itu kita sungguh-sungguh harus percaya bahwa Immanuel itu menyertai kita secara aktif dan kontinu sampai akhir zaman. Yakin itu sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan khawatir, jangan takut. Percaya bahwa Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Tuhan bilang, waktu kita mulai dalam keadaan yang sulit, ketika kita putus asa, ketika kita bingung, mungkin Tuhan tidak bersuara langsung. Tapi kalau saya membahasakannya begini, katakanlah ini, Bapak
Bapak Ibu yang sedang bergumul, sedang menangis ini. Lalu Tuhan ada di samping, lalu memeluk kita dan berkata, anakku, jangan takut, I'm here. Ketika Tuhan berkata, aku ada di sini, itu cukup Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita tenang. Karena apa? Dia Tuhan kita, Dia penyembuh, Dia adalah penolong kita, Dia yang tak terbatas. Dia sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Apakah Tuhan kekurangan cara? Sampai Dia butuh advice, butuh nasihat dari kita untuk menawarkan cara kepadanya. Kita sendiri terbatas dan tidak mampu untuk menolong anak-anak kita. Kita kehilangan cara. Kita terbatas, kita manusia Bapak Ibu. Tapi Allah kita, Dia tidak terbatas. Dia punya cara. Dan pada waktunya Dia akan memberi pertolongan dengan cara yang tidak pernah kita mengerti, dengan cara yang tidak pernah kita pahami. Itulah Allah kita. Jadi ketika kita takut, ketika kita bimbang, kita ingat Tuhan ada di sini. Tuhan dekat dengan kita. Jangan takut. Katakan kita, jangan takut. Jangan takut. Tuhan menyertai. Yang ketiga, implikasinya bagi kita, pegang dan yakini janji Tuhan, karena Tuhan setia menepati. Persiapkan diri Saya untuk ujian lama. Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang hadir dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkarya lari dengan Roh-Mu agar nyata bahwa kami anak Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan yang hebat dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah segala berkat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.